Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Oke, jangan lupa untuk terus berjuang untuk mewujudkan mimpi. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang normalisasi database. Materi ini sangat penting kita pelajari. Kenapa kok sangat penting? Karena berkaitan dengan sebuah desain database yang nantinya bisa dipergunakan dengan baik dan tidak ada data yang redundan atau data double di dalam sebuah tabel. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah memahami pentingnya normalisasi, yang kedua adalah memahami normalisasi bentuk yang pertama atau 1NF, yang ketiga adalah memahami normalisasi bentuk kedua atau 2NF, yang keempat adalah memahami normalisasi bentuk yang ketiga yaitu 3NF, dan yang terakhir adalah memahami normalisasi Boy's Code Normal Form atau BCNF. Sebenarnya untuk normalisasi itu sampai normal yang kelima atau 5NF, tapi secara teori sebenarnya 1NF, 2NF, 3NF sudah cukup, bahkan mungkin sampai BCNF, tapi sebenarnya antara 3NF dan BCNF itu identik atau sama. Jadi kalau sudah memenuhi 3NF berarti secara otomatis dia sudah memenuhi BCNF. Oke, seperti kita tahu bahwa sebuah tabel atau desain ERD itu sebisa mungkin harus memiliki atribut yang berharga tunggal. Ya. Kemudian yang kedua, semua harga pada suatu atribut harus mempunyai tipe data yang sama. Jadi masing-masing atribut itu dalam sebuah tabel itu harus memiliki tipe data yang sama. Nggak boleh kalau dalam satu tabel itu ada atribut yang memiliki berbeda tipe datanya. Tipe data, diingat pada video sebelumnya ada macam-macam tipe data, ada karakter, kemudian ada numerik, ada blob dan yang lain. Silakan dilihat di video sebelumnya. Kemudian urutan atribut tidak penting. Jadi kalau kita sebut di sini atribut, sebenarnya atribut itu nanti penjabaran dari field kalau di tabel ya. Kemudian tidak ada dua baris atau tuple dalam relasi dan isinya identik. Jadi dalam satu tuple atau satu baris data, tuple itu satu baris data, itu gak boleh ada yang identik atau sama mungkin. Kemudian urutan baris atau tuple tidak penting. Jadi urutannya bisa dibolak-balik terserah kita ya. Kemudian bagaimana sih proses untuk merancang sebuah database, atau sebelum kita membuat sebuah database kan kita kemarin harus mendesain ERD-nya dulu, desain awalnya dulu pakai simbol-simbol ERD gitu ya. Kemudian baru kita implementasikan ke dalam database yang baik. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mengumpulkan kebutuhan user atau keinginan usernya seperti apa. Jadi kita catat seperti yang kemarin pada saat kita mendesain sebuah ERD, maka harus kita catat dulu sistem manualnya kayak apa sih, kita deskripsikan ya. Kemudian mengembangkan ER model berdasarkan kebutuhan user. Jadi setelah kita mendeskripsikannya baru kita mendesain ERD-nya seperti apa. Kemudian langkah yang ketiga adalah konversi ERD ke dalam relasi. Jadi setelah kita membuat desain ERD-nya baru kita deskripsikan relasinya kemarin. Masih ingat ya, ada relasi one to one, one to many, sama many to many. Oke. Kemudian baru langkah yang keempat adalah normalisasi yang kita pelajari sekarang. Normalisasi fungsinya adalah untuk menghilangkan anomali data atau data yang redundan istilahnya, atau data yang sama ya, itu gak boleh dalam sebuah tabel. Kemudian baru langkah yang kelima, diimplementasikan desain ERD kita. Setelah dinormalisasi baru kita implementasikan desain ERD kita ke dalam bentuk sistem basis data dengan menggunakan software aplikasi DBMS. Mungkin nanti yang kita pelajari berikutnya di video berikutnya adalah menggunakan SAM atau SAMPP. Oke. Kemudian apa sih pengertian dari normalisasi? Normalisasi itu adalah proses untuk pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Jadi ambigu atau anomali atau data dalam satu tabel yang isinya sama-sama itu dihilangkan. Jadi supaya datanya nggak ambigu. Kalau misalnya ada data yang dihapus maka data yang lainnya nggak ikut kehapus. Nah itu nanti nggak boleh seperti itu.
Kalau data harus saling berelasi antara tabel yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tahapan normalisasi itu mulai dari 1NF atau bentuk normal form yang pertama sampai dengan 5NF. Tapi kita belajar sampai 5NF, kita belajar hanya 1NF sampai dengan 3NF atau BCNF saja. Saya yakin kalau sudah sampai BCNF atau 3NF itu sudah memenuhi bentuk normalisasi. Oke, itu ya. Kemudian mengapa sih dilakukan normalisasi? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah yang pertama adalah untuk mengoptimalisasi bentuk struktur tabelnya, ya, strukturnya supaya optimal. Kemudian yang kedua meningkatkan kecepatan akses datanya. Jadi dengan normalisasi maka pada saat user mengakses data, mengambil data di dalamnya tabel, maka kecepatannya akan semakin bagus. Kemudian menghilangkan pemasukan data yang sama. Jadi nggak boleh kita memasukkan data dalam sebuah tabel itu datanya sama atau double-double, itu nggak boleh. Kemudian lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan supaya nanti media penyimpannya nggak terlalu banyak. Karena kalau misalnya datanya double-double ya nanti dibutuhkan memori yang besar juga. Nah itu nggak boleh dalam mendesain sebuah database. Kemudian mengurangi redundansi yang seperti saya bilang tadi. Kemudian integritas data yang ditingkatkan, jadi supaya datanya lebih bagus. Kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya ada salah satu data diedit di tabel yang satu, maka kalau ada relasi dengan tabel yang sudah diedit tadi, maka tabel yang lainnya harus ikut teredit juga, atau mungkin di delete, dihapus. Maka kalau misalnya ada satu data yang berrelasi dengan tabel yang lainnya, maka data yang itu juga akan terhapus. Itu ya maksud dari integritas data. Oke, berikutnya tabel universal. Sebenarnya seperti kita tahu kalau tabel universal itu tidak boleh ya, itu tidak baik. Karena kalau seperti sampean lihat semuanya di tabel yang saya tampilkan di situ, tabel seperti itu kurang bagus. Ini contohnya adalah tabel universal tentang data mahasiswa. Jadi kalau ini contohnya, mohon maaf ini masih mahasiswa karena ini lebih cenderung untuk mahasiswa sebenarnya materi ini. Tapi ini juga diajarkan di tingkat SMK. Jadi kita penting untuk belajar yang namanya normalisasi supaya kita pada saat mendesain sebuah database itu tidak redundan tadi, supaya bagus desain database-nya. Baik, kita tahu di situ ada NRP, nama mahasiswa, kode nama dan yang lain. Kita jelaskan kelemahan dari tabel tersebut adalah pengulangan informasi. Kemudian potensi inkonsistensi data pada operasi pengubahan, kemudian tersembunyinya informasi tertentu dan tidak normal. Jadi kalau ada data universal seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, ini datanya ini nggak normal sebenarnya. Jadi ada data yang berulang. Contohnya di sini ada siapa namanya, si Abdullah Makrus. Abdullah Makrus itu, oh ini cuma satu ya. Misalnya di sini ada nilai A, ada dua mahasiswa yang memiliki nilai A, gitu ya. Kemudian ada nama mata kuliah yang double-double. Nah, kemudian ada dosen alamat yang double-double juga. Kemudian ada nama dosen yang double. Nah, ini data yang seperti ini itu tidak boleh. Ya gitu ya. Nah, makanya kita butuh yang namanya normalisasi. Makanya di sini disebutkan bahwa tujuan dari normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel menjadi lebih baik. Jadi strukturnya supaya lebih baik. Nah, gitu ya. Kemudian bentuk dari normalisasi yang sering digunakan adalah bentuk 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Untuk 4 dan 5NF tidak kita pelajari. Karena cukup sampai 3NF sudah cukup saya rasa. Kemudian sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu apa itu fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional adalah menggambarkan hubungan antar atribut dalam sebuah relasi. Jadi hubungan antar atribut dengan atribut yang lainnya itu bagaimana sih ketergantungannya. Jadi kalau misalnya satu atribut dihapus, kira-kira berpengaruh terhadap atribut yang lainnya atau tidak. Nah itu. Oke. Berikutnya simbol yang digunakan adalah tanda panah seperti itu. Itu maksudnya adalah bacanya adalah fungsional menentukan. Jadi contohnya A fungsional dependensi terhadap B. Artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Jadi B itu memiliki ketergantungan dengan A. Ya.
Kemudian notasi A, B, A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. A dan B itu atribut. Kemudian berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung terhadap A. Itu kalau dibalik seperti itu ya. Jadi A itu menentukan B, B tergantung terhadap A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Itu maksudnya. Notasi A, kemudian ada panah, slash itu maksudnya adalah kebalikan dari notasi sebelumnya. Jadi A tidak fungsional dependensi terhadap A. Maksudnya B tidak fungsional dependensi terhadap A atau B tidak tergantung terhadap A. Itu maksudnya seperti itu notasi. Kemudian untuk fungsional dependensi kita jabarkan seperti contoh yang ada di depan. Misalnya di situ ada data seperti yang ada di tabel itu. Itu bisa kita jelaskan nama mahasiswa itu tergantung terhadap NIM. Karena untuk setiap nilai NIM yang sama, maka nilai mahasiswa juga sama. Jadi kita lihat di sini, kita lihat di situ, mohon maaf, kita lihat di sini kalau nilai hurufnya A, maka secara otomatis mata kuliah struktur data A. Nama, lanjut ya. Oke, kita tahu di situ bahwa nama mahasiswa tergantung terhadap NIM. Karena apa? Nama mahasiswa itu memiliki NIM yang sama. Jadi kalau NIM-nya berbeda itu namanya sama, itu nggak mungkin. Jadi nama mahasiswa itu tergantung secara penuh terhadap NIM. Kemudian ada nilai huruf. Nilai huruf itu tergantung terhadap NIM dan mata kuliah karena dia tergantung oleh dua atribut itu mata kuliah dan NIM. Itu nilai huruf. Makanya di situ NIM tidak tergantung dengan mata kuliah saja. Jadi kalau NIM itu tidak tergantung terhadap mata kuliah saja, dan juga nilai huruf juga tidak tergantung dengan NIM. Makanya nanti pada saat kita menormalisasi tabel tersebut itu nanti akan berubah menjadi tabel baru. Oke, contoh yang lainnya mungkin seperti ini, misalnya ada tabel employee atau tabel pekerja, ada SSN, name, job type sama departemen name. Ya, dari tabel itu kira-kira bisa memenuhi bentuk normal yang pertama. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama untuk kita bahas di bentuk normal yang pertama adalah kalau tabel itu sudah disebut sebagai bentuk normal yang pertama atau first normal form, maka ciri-cirinya adalah atribut yang bernilai banyak multi value. Kemudian atribut komposit atau kombinasi dari keduanya. Jadi harga domain atribut harus merupakan harga atomik. Maksudnya adalah contohnya adalah seperti di tabel yang saya tampilkan itu. Misalnya contoh yang paling atas itu data mahasiswa yang memiliki hobi lebih dari satu. Nah, tabel yang di atas itu bisa didekomposisi menjadi tabel yang di bawah. Jadi bisa dipecah menjadi NIM, nama, hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Itu boleh. Itu sudah belum memenuhi bentuk normal yang pertama. Ya. Tapi ini intinya sudah dijabarkan, bukan hanya hobi yang memiliki banyak nilai itu tak boleh. Nah, supaya bisa memenuhi bentuk normal yang pertama, maka bisa didekomposisikan atau bisa dipecah menjadi dua tabel mahasiswa dan tabel hobi. Maka dia sudah memenuhi bentuk normal yang pertama. Oke, sebagai latihan mungkin itu contohnya ya. Apakah bentuk relasi tabel departemen sudah memenuhi normal 1? Jika belum, normalisasikan. Bisa kira-kira? Oke, bentuk tabel yang tadi itu sebenarnya adalah belum memenuhi bentuk normal yang pertama.
Karena delocation-nya bukan atribut atomik melainkan multi value. Karena apa? Lokasi dari departemennya itu bisa lebih dari satu lokasi. Makanya dia belum memenuhi bentuk normal yang pertama. Seperti video yang sebelumnya yang saya sampaikan bahwa lokasi sebuah departemen itu bisa jadi di Malang, di Sidoarjo, di Surabaya gitu ya. Jadi delokasinya itu tidak atomik atau bukan nilainya cuma satu, nilainya bisa lebih dari satu. Maka bisa didekomposisikan atau bisa dijabarkan menjadi dua buah tabel, yaitu tabel departemen yang tetap yang tadi, yang tabel utama, kemudian dipecah menjadi dua tabel. Yang kedua adalah tabel departemen location atau depth location, gitu ya. Itu sudah memenuhi bentuk normal yang pertama. Oke, berikutnya adalah bentuk normal yang kedua. Sebuah tabel dikatakan sudah memenuhi bentuk normal yang kedua jika dia sudah memenuhi bentuk normal yang pertama. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Maksudnya apa? Maksudnya setiap atribut itu hanya tergantung sepenuhnya terhadap primary key. Jadi kalau misalnya ada salah satu primary key yang dihapus, maka secara otomatis nanti data yang ada di atribut yang lainnya juga akan terhapus. Kemudian ketergantungan fungsional X, Y dikatakan penuh jika menghapus atribut A dari X, berarti Y tidak lagi tergantung fungsional. Maksudnya apa? Yang seperti saya bilang, jadi kalau misalnya Y dikatakan tergantung penuh jika menghapus suatu atribut A dari X, berarti Y tidak lagi tergantung pada fungsionalnya. Maksudnya apa? X dan Y itu adalah tabel. Kemudian A itu adalah atribut. Jadi kalau misalnya ada salah satu atribut di tabel Y dihapus, maka secara otomatis di tabel X juga nggak akan terhapus. Itu maksudnya dikatakan adalah ketergantungan fungsional parsial, gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Tabel yang ada di depan itu yang saya tampilkan itu adalah tabel yang sudah memenuhi bentuk normal yang pertama, tetapi dia belum memenuhi bentuk normal yang kedua. Kenapa kok belum? Karena di situ masih ada data yang sama, ya, datanya masih ada yang double. Ada kode MK-nya, ada SD. SD itu ada subdata. Ada subdata dua data yang sama. Kemudian BD basis data ada 3 buah data yang sama. BI juga sama, gitu ya. Jadi data yang seperti itu belum memenuhi bentuk normal yang kedua. Makanya di situ kelihatan bahwa NIM, nama mahasiswa itu tidak tergantung secara fungsional, tergantung secara fungsional terhadap NIM dan kode MK. Jadi memiliki ketergantungan terhadap dua kunci. Nah itu belum memenuhi bentuk normal yang kedua. Makanya dari tabel yang kita tampilkan tadi itu bisa kita dekomposisikan menjadi tabel yang seperti ini. Makanya di sini kalau ada NIM sama kode MK, nilai huruf itu tergantung terhadap NIM dan kode MK, maka secara otomatis nanti dia akan kita rubah menjadi tabel nilai. Tabel nilai itu terdiri dari NIM, kode MK sama nilai huruf. Kemudian tabel mahasiswa terdiri dari NIM, nama mahasiswa dan alamat. Kemudian sama tabel mata kuliah terdiri dari kode MK, mata kuliah dan SKS. Maka di sini sudah memenuhi bentuk normal yang kedua. Contoh yang lainnya, misalnya di sini ada tabel karyawan. Untuk bentuk normal yang pertama ini sudah memenuhi seperti ini, tetapi ini belum memenuhi bentuk normal yang kedua. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini gaji itu tergantung dari NIP dan kursus. Nah itu nggak boleh. Maka ini harus dipecah menjadi dua buah tabel, karyawan dan pengambilan kursus. Ya, jadi kenapa kok seperti itu? Karena kemungkinan kalau misalnya ini ada kita sebut sebagai karyawan, kemungkinan si karyawan ini dia diikutkan oleh kursus, kemudian berpengaruh terhadap gajinya, dia dipotong gajinya karena dia mengikuti kursus. Nah, gitu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena gaji itu tergantung secara parsial terhadap NIP dan kursus, itu nggak boleh. Makanya di sini
bisa dipecah menjadi dua buah tabel karyawan dan pengambilan khusus. Ya. Kemudian contohnya tadi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada karyawan, ada pengambilan khusus, maka di sini NIP ini misalnya mengambil kursus AutoCAD Map, tanggal selesainya tanggal sekian. Kemudian gajinya sekian. Itu ya. Ini untuk ilustrasi dari bentuk normal yang kedua. Kemudian bentuk normal yang ketiga. Bentuk normal yang ketiga itu cirinya adalah dia sudah memenuhi bentuk normal yang kedua, dan jika tidak ada atribut non primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary key yang lainnya. Jadi ketergantungan transitif. Jadi tidak boleh ada atribut non primary key yang tergantung terhadap atribut non primary key. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu ciri-ciri dari bentuk normal yang ketiga. Contohnya supaya lebih jelas adalah misalnya di sini ada tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa di sini ada data yang redundan atau data yang berulang. Contohnya di sini ada Kalimantan Barat provinsinya, kemudian Pontianak kotanya. Nah, di sini data ini tergantung terhadap kode pos. Kalau kode posnya 768854, maka dia adalah kotanya adalah Pontianak dan provinsi. Maka di sini ini bisa dipecah menjadi tabel baru. Bagaimana cara memecahnya? Nah, bisa dipecahkan menjadi seperti ini. Jadi ada mahasiswa sendiri yang terdiri dari NIM, nama, jalan, dan kode pos. Sedangkan kode pos ini dibuat sebuah tabel baru yang namanya adalah kode pos, yang isinya adalah kode pos provinsi dan kota. Nah, tabel seperti ini sudah memenuhi bentuk normal yang ketiga. Ya, ini latihan berikutnya. Tabel berikut sudah memenuhi 2NF. Jadi tabel ini sudah memenuhi bentuk 2NF, tetapi dia belum memenuhi 3NF. Kenapa kok belum memenuhi? Karena di sini ada nilai sama keterangan. Nah, tabel itu bisa diselesaikan atau bisa dijabarkan menjadi tabel baru. Ada tabel siswa, gitu ya, ada tabel nilai, gitu ya. Kemudian BCNF. BCNF ini sebenarnya mirip, atau kalau kalian sudah paham tentang 3NF, berarti secara otomatis kalian sudah memenuhi BCNF. Itu ya. Oke. BCNF sama ya, sama dengan 3NF. Jadi makanya disebut juga BCNF itu sebagai 3NF. Contohnya ya seperti yang kita tampilkan di situ. Oke, itu saja mungkin dari saya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencoba studi kasus yang ada di depan. Nah, yang saya tampilkan di slide kira-kira bentuk pemecahannya seperti apa. Jadi kalau dipecah menjadi bentuk normal yang pertama seperti apa, kedua, ketiga, atau mungkin bahkan BCNF. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada saya salah dalam menyampaikan bentuk normalisasi. Silakan komentar video ini. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.